Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar sama Rocky Gerung ya. Sebenarnya asar ini saya mau narik gerobak yang tadi pagi jualan, tapi hujan. Jadi sebagusnya kita isi waktu ya dengan belajar sama ahlinya. Ini judulnya apa? Saya belum lihat. Dirjen Aptika Kominfo mundur. Buntut jebolnya PDNS. PDNS itu apa? Pusat Dokumentasi Gagal Lindungi Data Rakyat, Jokowi lah yang mundur. Kita lihat ya. Rocky ternyata masih juga di Indonesia masih ada juga ya yang pejabat tinggi yang berani ngambil tanggung jawab gitu dan menyatakan mundur. Jarang nih. Karena dia merasa bahwa dia tidak memenuhi ekspektasi dari publik tentang tanggung jawabnya, ya ini Dirjen aplikasi informatika ya di Kominfo, namanya Samuel Abriani Pangerapan. Nah, Samuel. Dia katanya sudah menyatakan secara lisan mengundurkan diri tanggal 1, dan kemarin surat pengunduran dirinya sudah diserahkan kepada Menkominfo ini. Oke, itu satu tindakan yang parapolitis sebetulnya. Iya, para politisi yang harusnya mundur kalau ada keputusan bukan keputusan politik yang kalau ada masalah-masalah di masyarakat dia mengambil tanggung jawab ya, mestinya. Tapi ini dirjen di bawahnya harusnya menterinya dong, Kominfo-nya ya. Ya. Karena dirjen itu ya dia pengawas teknis di situ kan. Tetapi briefing tentang kebijakan kan ada pada menteri. Jadi memang mesti ada orang yang bertanggung jawab pas itu. Misalnya yang maksudnya Rocky Gerung yang mundur harusnya menterinya. Menterinya malah nggak mundur. Biasa Indonesia. Mana ada yang mau mundur? Malah maunya 3 periode. Gitu. Dulu ada orang kayak gitu tuh. Menyebabkan ketidakhati-hatian tentu soal teknis. Nah, kalau kita mau usut lebih panjang ya bukan dirjen yang mengundurkan diri, yang pemegang paspornya aja yang mengundurkan diri misalnya kan. Jadi sebetulnya itu tanggung itu mestinya menteri menyatakan seluruh kebijakan yang seluruh data yang bocor itu disebabkan oleh kebijakan yang tidak prudent dari saya sebagai menteri. Itu baru ada. Tidak prudent itu tidak hati-hati, itu bahasa perbankan ya, prudent. Tidak prudent, tidak hati-hati. Apa ikhtiyat ya. Tidak hati-hati. Pembelajaran ini dirjen itu kan soal teknis, ini bukan soal teknis, soal kebijakan, ini soal paradigma di dalam merawat data itu sebagai penanda bahwa demokrasi di era ini adalah kumpulan data, kan itu inti. Paradigma. Apa itu paradigma? Gugus pandang. Di situ paradigma itu adanya isinya ada keyakinan, ada informasi, ada Weltanschauung, pandangan dunia dan lain-lainnya. Paradigm. Ini tuh data personal, data bisnis, politik segala macam. Jadi tidak cukup itu tuh, karena itu pasti akan jadi kontroversi lagi tuh. Atau memang mungkin ini semacam pembukaan diri atau pengajuan diri untuk menjadi saksi kalau diperiksa tuh. Kan mesti ada pemeriksaan nih kenapa dia bocor. Ini bukan cuma soal si hacker itu tuh, bahwa isu mungkin ada orang dalam dan harus punya kecurigaan itu. Ini ada orang dalam nih, karena itu mesti ada investigasi itu. Jadi bagus juga Pak Samuel ini mundur supaya dia sediakan juga dirinya untuk diperiksa atau mengajukan diri supaya clear kan. Tetap dia nggak clear kalau sudah mundur dan tidak dibongkar, ini penyebab. Kalau orang dalam yang bocorin kepentingannya apa? Apakah untuk menusuk kebijakan dari pemerintah yang terakhir, yang ketika sekarang ini sudah nggak punya kekuasaan dan nggak bisa ngambil keputusan strategis dan ditimbangkan masalah-masalah baru ke pemerintahan yang sekarang, yaitu Jokowi. Orang dalam, mungkin orang lawan-lawan politik dari Jokowi mungkin ya, atau sengaja orang dalam itu orangnya Jokowi sendiri ya, untuk memberikan beban pressure terhadap Prabowo ya, sehingga Prabowo bisa dikendalikan oleh penguasa lama yang sekarang punya kekuasaan melalui jalur anaknya. Mungkin bisa begitu ya, kan boleh ngomong begitu.
sebabnya apa? Kegagalan sistem atau konspirasi dalam dan luar atau kesengajaan yang sebetulnya menjelang penyerahan kekuasaan dari Jokowi ke Prabowo kan mirip ya analisanya ya dengan saya sebagai tukang donat. Padahal saya baru pertama ini berapa menit ini, 18 menit baru pertama lihat, belum tahu isinya, tapi analisanya bisa ke sana ya, ada kaitan dengan sirkulasi kekuasaan. Tapi kita lihat analisanya apa selanjutnya. semua itu yang jadi pertanyaan publik. Nah itu harusnya diperjelas. Jadi kalau mundurnya itu untuk memperjelas bagus, tapi kalau mundurnya itu untuk case close ya itu Case close. kan makin bertambah tuh. Mundur untuk case close supaya kasusnya ditutup ya. Kenapa mundur? Bukankah ini belum selesai tuh? Bukankah pertanggungjawaban teknis forensik, pemeriksaan kapan atau apa yang terjadi sebetulnya? Yang meriksa di dalam, siapa? server-server itu atau bagaimana kebijakan perawatan informasi itu kan itu mesti tetap ada forensiknya. Ya, kalau saya membaca pernyataan dia, memang ada indikator soal itu karena dia menyatakan bahwa sebagai penanggung jawab terhadap masalah informatika di Kementerian Kominfo, kata dia ya mestinya ini berhenti di dia ya, dengan dia menyatakan mundur itu berarti itu sudah selesai. Jadi kelihatannya dia sengaja menjadi tumbal gitu. Dan saya kira mungkin karena memang dia sendiri menjadi dirjen itu sudah cukup lama, 8 tahun dia sendiri melalui itu semua ada akhirnya. Jadi apa juga Samuel tuh mendapatkan tekanan untuk supaya mundur ya, sehingga kasusnya ditutup dan semua dibebankan apa ya itu tadi istilah dia menjadi tumbal untuk seluruh kesalahan kebijakan di atasnya ya, menteri mungkin begitu. 8 tahun itu ya sudah kalau orang sudah kenyang juga lah gitu ya. Nah, justru 8 tahun itu menunjukkan bahwa dia tahu banyak hal, bahkan di belakang meja menteri apa, di belakang toilet karyawan ada apa aja di situ kan. Di situ kekuatannya Rocky Gerung ya, saat sepotong informasi itu dia bisa elaborasi, bisa dia imajinasikan maksudnya apa. Jadi nggak sekedar 8 tahun, tapi 8 tahun itu katanya dia, orang itu berarti tahu segala hal termasuk dapurnya menteri, apa yang ada di balik laci menteri. Jadi kata-katanya bersayap ya. Di situ kekuatan imajinasi dari Rocky Gerung ya, dia bisa beyond of data ya. Apa maksudnya? Dia bisa menyeberang ya data yang ada, itu dia coba tafsirkan, dia coba bongkar realitas sebenarnya di balik data-data yang tersembunyi atau yang terbuka, tapi ada sesuatu yang disembunyikan itu. Dia coba terobos itu dengan kekuatan intelektualnya. Jadi dia justru karena 8 tahun mesti terangkan, bukan dia bilang saya berhenti dan kasus ini sudah selesai setelah saya mengundurkan diri. Justru baru dimulai kasus ini ketika dimundurkan diri, karena pengetahuan dia begitu lama, bagaimana kong kaling kong dalam birokrasi Kementerian Informasi ini, apa aja, siapa aja pejabat yang sebetulnya terindikasi dari awal tapi tidak terdeteksi, kan kita mesti justru kuras pengetahuan. Ada kata kunci kong kali kong. Jadi TST ya, tahu sama tahu, atau permufakatan jahat kalau bahasa yang sering kita dengar dalam hukum itu ya. 8 tahun sebagai dirjen itu menunjukkan dia tahu banyak hal ya, tahu tentang seluk-beluk ya, kejahatan-kejahatan yang disembunyikan ya, dalam manisnya birokrasi atau dalam ketatnya birokrasi, tapi dia tahu karena dia sebagai ordal, orang dalam ya. Jadi kata Rocky Gerung 8 tahun dia menjadi dirjen itu saatnya membongkar segalanya, tapi dia curiga tampaknya 8 tahun sebagai dirjen itu mungkin akan menjadi case close ya, kasus bobolnya ya, jebolnya informasi nasional itu menjadi tertutup ya. Pengetahuan beliau selama 8 tahun ini supaya bisa diterangkan apa benar ini kegagalan atau kebodohan, atau ini memang satu operasi yang dilakukan secara senyap tapi kemudian terbongkar, atau terbongkarnya itu justru bagian dari kesenyapan. Kan kita mesti curiga semua ini karena ini menyangkut data, dan data itu adalah DNA di dalam politik. Ya. Nah, ini kan Data itu DNA dalam politik. Jadi tampaknya
rasa ingin tahu yang besar dari Rocky Gerung itu membuat kita terbuka ya. Ternyata ada sesuatu yang besar, ada sesuatu yang besar yang disembunyikan ya dengan lenyapnya data itu. Data itu DNA dari politik ya. Jadi ada kekuatan-kekuatan politik yang melenyapkan data itu mungkin melalui orang dalam sendiri ya. Menghilangkan jejak-jejak digital yang akan menyerang atau akan mengkerangkeng ya orang-orang politik dalam era pemerintahan baru atau orang-orang lama dalam pemerintahan yang baru meninggalkan jejak-jejak yang kemudian dihilangkan dulu sebelum terjadi sirkulasi kekuasaan bulan Oktober ya. Ya itu menarik ya, poinnya sudah dapat ya. Poinnya sudah dapat dan kita akan stop dulu sampai situ ya. Untuk selanjutnya saya juga belum, ini mungkin saya teruskan atau tidak, tapi saya mau ngurusin gerobak bubur ayam saya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincangan yang menarik ya.